Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Cesar Asar Kusmanikarehan dan rekan saya di sini Gelaran Raya akan mempresentasikan tentang hal yang penting dalam jaringan komputer, yaitu network layer atau dalam bahasa Indonesianya jaringan lapisan. Yang pertama di sini ada apa itu network layer? Lapisan jaringan atau network layer adalah lapisan ketiga dalam model OSI yang sangat penting karena berfungsi untuk memungkinkan perangkat-perangkat akhir seperti komputer, smartphone, dan server saling bertukar data melalui jaringan. Lapisan ini adalah tempat beroperasinya protokol-protokol utama seperti IPv4 dan IPv6, serta protokol routing seperti OSPF atau Open Shortest Path First, dan protokol seperti ICMP atau Internet Control Message Protocol. Lalu selanjutnya ada fungsi dasar network layer. Untuk mencapai komunikasi dari ujung ke ujung di seluruh batas jaringan, protokol lapisan jaringan melakukan 4 operasi dasar, yaitu yang pertama ada addressing end device atau pemberian alamat, encapsulation atau enkapsulasi, ada routing atau mengarahkan jalur, yang keempat ada de-encapsulation. Mari kita bahas satu persatu apa itu fungsi-fungsi 4 ini. Lalu di sini yang pertama ada addressing end devices. End device must be configured with a unique IP address for identification on the network. Atau setiap perangkat akhir harus memiliki alamat IP yang unik. Ini adalah identitas perangkat jaringan. Tanpa alamat ini, komunikasi antar perangkat tidak akan bisa terjadi, karena tidak ada cara untuk mengetahui siapa pengirim atau siapa penerimanya. Lalu ada encapsulation. The network layer encapsulates the protocol data unit from the transport layer into a package. The encapsulation process adds IP header information such as the IP address of the source and destination host. The encapsulation process is performed by the source of the IP package. Atau lapisan jaringan ini menerima data dari lapisan transport dan membungkusnya menjadi paket IP. Di sini ditambahkan IP header yang berisi informasi penting seperti alamat pengirim dan penerima. Enkapsulasi ini sangatlah penting karena memungkinkan paket data untuk diarahkan dan dikenali selama perjalanannya melintasi jaringan. Lalu yang ketiga ada routing. The network layer provides service to direct the packets to a destination host on another network. To travel to other networks, the packet must be processed by a router. The role of the router is to select the best path and direct packets towards the destination host in a process known as routing. A packet may cross many routers before reaching the destination host. Each router has a packet process to reach the destination host is called a hop. Atau routing adalah proses memilih jalur terbaik bagi paket data untuk sampai ke tujuannya. Paket data bisa melintasi banyak router dan setiap router ini disebut hop. Router akan membaca header IP dan menentukan kemana paket harus dikirim selanjutnya, sampai akhirnya mencapai host tujuan. Lalu yang keempat ada the encapsulation. When the packet arrives at the network layer of the destination host, the host takes the IP header of the packet. If the destination IP address within the header matches its own IP address, the IP header is removed from the packet. After the packet is de-encapsulated by the network layer, the resulting layer 4 PDU is passed up to the appropriate service at the transport layer. The de-encapsulation process is performed by the destination host of the IP packet. Atau saat paket sampai di tujuan lapisan jaringan pada perangkat penerima akan memeriksa IP header. Jika alamat tujuan cocok, maka header tersebut dibuang dan data diteruskan ke lapisan transport untuk diproses lebih lanjut. Di sini ada pembahasan lebih lanjut tentang encapsulation, yaitu IP membungkus data dari lapisan transport dengan header IP untuk membentuk paket. Header ini dibaca oleh perangkat layer ketiga seperti router saat paket melintasi jaringan menuju tujuan. Enkapsulasi antar lapisan memungkinkan setiap lapisan berkembang tanpa mengaruhi lapisan lainnya. Alamat IP tetap sama selama perjalanan, kecuali jika diubah oleh NAT pada jaringan IPv4. Proses routing hanya menggunakan informasi di header, sementara data di dalam paket tetap utuh. Selanjutnya ada karakteristik protokol IP. IP dirancang sebagai protokol dengan beban kerja atau overhead yang rendah. IP hanya menyediakan fungsi dasar yang diperlukan untuk mengirimkan paket dari sumber ke tujuan melalui jaringan yang saling terhubung. IP tidak dirancang untuk mengelola aliran data atau menjamin pengiriman. Fungsi ini dilakukan oleh protokol lain seperti TCP di lapisan 4. Ada karakteristik dari IP yaitu
connectionless. Artinya, tidak perlu membuat koneksi terlebih dahulu sebelum mengirimkan data. Lalu ada best effort. IP tidak menjamin pengiriman data akan berhasil. Jika paket hilang atau rusak, tidak ada jaminan untuk dikirim ulang. Yang ketiga ada media independen. IP bisa berjalan di berbagai media fisik seperti kabel, tembaga, satelit optik, atau nirkabel. Di sini ada penjelasan lebih tentang media independen. IP merupakan protokol yang tidak andal, unreliable. Artinya IP tidak memiliki kemampuan untuk mendeteksi atau memperbaiki paket yang hilang, rusak, atau tidak berurutan. Tanggung jawab untuk memastikan keandalan pengiriman data berada di protokol lain seperti TCP di lapisan transport. Selain itu, IP bekerja secara independen dari jenis media yang digunakan, sehingga dapat beroperasi melalui kabel tembaga, serat optik, maupun sinyal nirkabel. Namun, IP harus memperhatikan batas ukuran maksimum data yang dapat ditransmisikan oleh media yang dikenal sebagai Maximum Transmission Unit atau MTU. Jika ukuran paket IPv4 melebihi batas MTU, router akan melakukan fragmentasi atau pemecahan paket yang dapat menyebabkan keterlambatan. Perlu dicatat bahwa IPv6 tidak mengizinkan fragmentasi oleh router. Lalu di selanjutnya ada limitation of IPv4 atau keterbatasan dari IPv4. IPv4 digunakan hingga saat ini. Namun topik ini membahas tentang IPv6 yang dirancang untuk menggantikan IPv4 di masa depan. Untuk memahami pentingnya mempelajari protokol IPv6, kita harus mengetahui keterbatasan dari IPv4 serta keunggulan dari IPv6. Selama bertahun-tahun sebagai protokol dan proses tambahan telah dikembangkan untuk mengatasi tantangan baru. Namun, meski sudah mengalami banyak perubahan, IPv4 masih memiliki 3 masalah utama. Yang pertama itu alamat terbatas. IPv4 hanya memiliki jumlah alamat publik yang terbatas. Meskipun tersedia sekitar 4 miliar alamat IPv4, pertumbuhan pesat perangkat yang terhubung ke internet, koneksi yang selalu aktif, dan perkembangan wilayah-wilayah baru membuat kebutuhan akan alamat IP semakin meningkat. Lalu yang kedua ada penggunaan NAT. Network Address Translation atau NAT adalah teknologi yang umum digunakan di jaringan IPv4. NAT memungkinkan beberapa perangkat berbagi satu alamat IP publik. Namun, karena alamat publik ini dibagi, alamat IP perangkat di jaringan lokal menjadi tersembunyi. Ini bisa menjadi kendala untuk teknologi yang memerlukan koneksi langsung antar perangkat atau end-to-end. Yang ketiga, ada kompleksitas tambahan. Meskipun NAT membantu memperpanjang umur IPv4, sebenarnya NAT hanya dimaksudkan sebagai solusi sementara menuju IPv6. Berbagai bentuk implementasi NAT menambah kompleksitas jaringan, menyebabkan keterlambatan atau latensi, dan menyulitkan proses pemecahan masalah atau troubleshooting. Selanjutnya ada IPv6 overview atau solusi, yaitu IPv6. Pada awal tahun 1990-an, Internet Engineering Task Force atau IETF mulai khawatir dengan berbagai permasalahan pada IPv4 dan mulai mencari pengganti yang lebih baik. Inisiatif ini akhirnya mengarah pada pengembangan IP versi 6 atau IPv6. IPv6 dirancang untuk mengatasi keterbatasan IPv4 dan menjadi peningkatan besar dengan fitur-fitur yang lebih sesuai untuk kebutuhan jaringan saat ini maupun di masa depan. Beberapa peningkatan yang ditawarkan oleh IPv6 antara lain yaitu yang pertama ada ruang alamat yang jauh lebih besar. IPv6 menggunakan 128 bit, memungkinkan lebih dari 340 undecillion alamat dibandingkan dengan IPv4 yang hanya 32 bit. Yang kedua ada penanganan paket yang lebih efisien. Header pada IPv6 disederhanakan dengan jumlah field yang lebih sedikit dibanding IPv4, sehingga pemrosesan menjadi lebih cepat dan efisien. Yang ketiga ada menghilangkan kebutuhan NAT. Karena IPv6 memiliki jumlah alamat publik yang sangat besar, tidak diperlukan lagi NAT atau Network Address Translation seperti pada IPv4. Ini menghindari berbagai masalah konektivitas yang biasanya muncul akibat penggunaan NAT, terutama pada aplikasi yang membutuhkan koneksi langsung antar perangkat atau end-to-end. Sebagai perbandingan, ruang alamat IPv4 hanya menyediakan sekitar 4 miliar alamat unik, sementara itu IPv6 menyediakan sekitar 340 undecillion. Jumlah yang digambarkan setara dengan setiap butir pasir di seluruh bumi. Selanjutnya ada media
independen dan MTU. Protokol IP dirancang untuk tidak bergantung pada jenis media yang digunakan. Namun perlu diperhatikan MTU atau Maximum Transmission Unit, yaitu ukuran maksimum paket data yang bisa dikirim dalam satu kali transmisi. Jika ukuran paket lebih besar dari MTU, maka paket harus dipecah. IPv4 mengizinkan pemecahan oleh router, namun IPv6 tidak. Ini membuat IPv6 lebih efisien, namun perangkat pengirim harus memastikan ukuran paketnya sesuai. Lalu kesimpulannya, sebagai penutup dari modul 81 dan 8 sampai 8.3, yaitu lapisan jaringan adalah fondasi penting dalam komunikasi data modern. Ia bertanggung jawab untuk mengarahkan, mengemas, dan memastikan bahwa data bisa sampai ke tempat tujuan melalui jaringan yang luas dan kompleks. Dengan memahami IPv4 dan IPv6 serta cara kerja protokol dan routing, kita bisa lebih menghargai teknologi yang memungkinkan komunikasi global dalam hitungan detik. Selanjutnya untuk modul 8.4 dan 8.5 akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Gelar. Baik, saya akan lanjut ke 8.4.1 yaitu host forwarding decision. Baik pada IPv4 maupun IPv6, paket selalu dibuat di host sumber. Host sumber harus dapat mengarahkan paket ke host tujuan. Untuk melakukan ini, perangkat akhir membuat tabel routingnya sendiri. Topik ini membahas bagaimana perangkat akhir menggunakan tabel routing tersebut. Peran lain dari layer jaringan atau network layer adalah mengarahkan paket antar host. Ada 3 cara host dapat mengirimkan paket ke dirinya sendiri. Host dapat melakukan ping ke dirinya sendiri dengan mengirim paket ke alamat khusus seperti IP4 127.0.0.1 atau IPv6 .2.21 yang disebut sebagai loopback interface. Ini digunakan untuk menguji TCP IP di host tersebut. Kedua, host lokal. Tujuan berada di jaringan lokal yang sama dengan host pengirim. Alamat jaringan atau subnet dari host sumber dan tujuan yang sama. 3. Host remote. Tujuan berada di jaringan yang berbeda. Alamat jaringan tidak sama sehingga perlu diarahkan melalui router atau gateway. Selanjutnya ada ilustrasi yang menunjukkan posisi 1 terhubung ke host lokal dalam jaringan yang sama ke host remote di jaringan lain. Metode penentuan ini berbeda tergantung versi IP. Pada IPv4, perangkat sumber menggunakan subnet mask, alamat IPv4-nya sendiri, dan alamat IP tujuan untuk mengetahui apakah tujuan berada di jaringan yang sama. Pada IPv6, router lokal akan mengumumkan advertise alamat jaringan ke semua perangkat dalam jaringan. Dan dalam jaringan rumah atau kantor, biasanya banyak perangkat kabel maupun nirkabel terhubung melalui perangkat perantara, seperti switch LAN atau wireless access point atau WAP. Peringkat ini menghubungkan semua host lokal sehingga mereka bisa saling berkomunikasi tanpa bantuan perangkat tambahan. Namun, agar perangkat bisa terhubung keluar dari jaringan lokal, misalnya ke internet atau ke jaringan lain, maka dibutuhkan router. Router akan menentukan jalur terbaik untuk mencapai tujuan. Proses ini disebut routing. Router yang menghubungkan ke jaringan lokal disebut default gateway. Selanjutnya di 8.4.2 kita membahas tentang default gateway. Default gateway adalah perangkat jaringan, misalnya router atau switch layer 3, yang dapat meneruskan lalu lintas data ke jaringan lain. Jika dianalogikan jaringan seperti sebuah ruangan, maka default gateway adalah pintunya. Jika kamu ingin pindah ke ruangan lain atau jaringan lain, kamu harus melalui pintu itu tersebut. Maka dalam jaringan default gateway biasanya adalah router yang memiliki fitur memiliki alamat IP lokal dalam rentang alamat yang sama dengan perangkat lain di jaringan lokal, dapat menerima data dari dalam jaringan lokal dan meneruskan ke data luar jaringan lokal, mampu meruntuhkan lalu lintas data ke jaringan lain. Default gateway wajib ada agar lalu lintas bisa keluar dari jaringan lokal. Jika tidak ada default gateway atau alamatnya tidak terkonfigurasi atau perangkatnya mati, maka lalu lintas keluar jaringan tidak bisa terjadi. Selanjutnya di 8.4.3,
host route to default gateway. Default gateway di routing table host IPv4 diperoleh via DHCP atau manual. Di IPv6 diumumkan oleh router atau dikonfigurasi manual. Contoh di gambar adalah menggambarkan PC1 dan PC2 menggunakan IP 192.168.10.1 sebagai default gateway-nya. Mengkonfigurasi default gateway akan membuat default route di dalam tabel routing pada PC. Baik PC1 maupun PC2 akan memiliki default route untuk mengirim semua lalu lintas yang ditujukan ke jaringan remote melalui R1. Lanjut 8.4.4, seperti yang terlihat di tabel, ada input netstat strip-r. Memasukkan perintah netstat strip-r atau perintah cetak rute yang setara akan menampilkan 3 bagian yang terkait dengan koneksi jaringan TCP/IP saat ini. Yang pertama adalah daftar antarmuka, mencantumkan alamat kontrol, akses media, dan nomor antarmuka yang ditetapkan untuk setiap antarmuka yang mendukung jaringan pada host, termasuk adaptor Ethernet, Wi-Fi, dan Bluetooth. Tabel rute IPv4 mencantumkan semua rute IPv4 yang diketahui, termasuk koneksi langsung, jaringan lokal, dan rute default lokal. Sama seperti IPv4, tabel rute IPv6 mencantumkan semua rute IPv6 yang diketahui, termasuk koneksi langsung, jaringan lokal, dan rute default lokal. Host routing table. Pada host window perintah rute print atau netstat strip-r tadi dapat digunakan untuk menampilkan tabel routing host. Kedua perintah menghasilkan output yang sama. Outputnya mungkin tampak membingungkan pada awalnya, tetapi cukup mudah dipahami. Seperti gambar berikut menampilkan contoh topologi dan output yang dihasilkan oleh perintah netstat strip-r. Selanjutnya di 8.5.1 ada router packet forwarding decision. Operasi router di layar jaringan, ada dua proses pengiriman paket. Saat host mengirim paket ke host lain, ia akan mencetak tabel routing untuk menentukan kemana paket itu dapat dikirim. Jika tujuan berada di jaringan berbeda atau remote, maka paket dikirim ke default gateway terlebih dahulu. Apa yang terjadi saat paket sampai di router? Router akan menerima paket melalui salah satu interface-nya. Kedua, router memeriksa IP tujuan dari paket tersebut. Ketiga, router akan mencari kecocokan di routing table miliknya. Di keempat, routing table berisi daftar alamat jaringan yang diketahui dan kemana harus meneruskan paket tersebut. Di bagian terakhir, router akan meneruskan paket menggunakan rute terbaik, yaitu entry route dengan pencocokan terpanjang terhadap IP tujuan. Di sebelah kanan ada contoh tabel rute R1. Lanjut ke 8.5.2, yaitu IV routing table. Jenis entry di tabel routing router, yaitu tabel routing router pada router menyimpan daftar semua tujuan jaringan yang diketahui. Ada 3 jenis entry route utama, yaitu jaringan yang terhubung langsung atau directly connected, ditambahkan otomatis saat interface router diaktifkan dan dikonfigurasi IP. Setiap interface router mewakili satu segmen jaringan. Contohnya seperti 192.168.10.0/24. Yang contoh kedua 209.165.200.224/30. Yang kedua ada jaringan remote atau remote network. Merupakan jaringan yang terhubung melalui router lain. Dapat diperoleh secara manual oleh administrator maupun secara otomatis.
yaitu melalui protokol routing dinamis. Contohnya IP 10.1.1.0/24. Yang ketiga, default route, disebut juga gateway of last resort, digunakan jika tidak ada entry yang lebih spesifik di tabel routing. Contohnya seperti default route dari R1 menuju R2 untuk lalu lintas tujuan tak dikenal. Router dapat mempelajari jaringan jarak jauh dengan salah satu dari dua cara. Yang pertama, manually. Jaringan jarak jauh dimasukkan secara manual ke dalam tabel rute menggunakan rute statis. Yang kedua, dynamically. Rute jarak jauh dipelajari secara otomatis menggunakan protokol perutean dinamis. Selanjutnya di 8.5.3 yaitu static routing atau rute statis. Rute statis adalah entry rute yang dikonfigurasi secara manual. Gambar di bawah menunjukkan contoh rute statis yang dikonfigurasi secara manual. Pada rute statis mencakup alamat jaringan jarak jauh dan alamat IP router hop berikutnya. Jika terjadi perubahan topologi jaringan, rute statis tidak akan diperbarui secara otomatis dan harus dikonfigurasi ulang secara manual. Misalnya pada gambar R1 memiliki rute statis untuk mencapai jaringan 10.1.1.0/8 melalui R2. Jika jalur tersebut tidak tersedia lagi, R1 perlu dikonfigurasi ulang dengan rute statis baru ke jaringan 10.1.1.0/24 melalui R3. Oleh karena itu, router R3 perlu memiliki entry rute dalam tabel peruteannya untuk mengirim paket yang ditujukan ke 10.1.1.0/24 ke R2. Yang ada di gambar sebelah kanan adalah perutean statis yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Ada 3 karakteristiknya. Yang pertama, rute statis harus dikonfigurasi secara manual. Yang kedua, administrator harus dikonfigurasi ulang rute statis jika terjadi perubahan topologi dan rute statis tidak lagi memungkinkan. Yang ketiga adalah rute statis cocok untuk jaringan kecil dan ketika ada sedikit atau tidak ada tautan yang berlebihan. Selanjutnya di 8.5.4 ada dynamic routing. Routing dinamis memungkinkan router untuk secara otomatis mempelajari jaringan remote, termasuk default rute dari router lain menggunakan protokol routing. Ada 2 keunggulan routing dinamis, yaitu yang pertama, router secara otomatis berbagi informasi jaringan dengan router lain. Yang kedua, menyesuaikan secara otomatis jika terjadi perubahan topologi jaringan tanpa perlu campur tangan administrator menggunakan protokol seperti OSPF atau Open Source Path First. Yang kedua ada EIGRP atau Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Untuk cara kerja routing dinamis, setelah administrator mengaktifkan protokol routing pada jaringan yang terhubung langsung, protokol tersebut akan menemukan jaringan remote, menjaga informasi routing agar selalu terbaru, memilih jalur terbaik ke jaringan tujuan, dan mencari jalur baru jika jalur sebelumnya gagal. Dan contoh perubahan topologinya adalah PC1 terhubung ke jaringan 192.168.10.0/24 melalui router R1. R1 sebelumnya mengirim ke PC2 di jaringan 10.1.1.0/24 lewat router R2. Tapi jalur antara R1 R2 terputus yang ditandai dengan tanda silang merah. Protokol routing dinamis secara otomatis mencari jalur baru seperti R1 ke R3, lalu ke R2, lalu ke PC2. Selanjutnya di 8.5.5 ada IPv4 router routing table. Tabel router pada router IPv4 versus host. Tabel routing pada router berbeda dengan tabel routing pada komputer host.
Tidak ada judul kolom yang menjelaskan isi dari setiap entry pada tabel routing router. Oleh karena itu, penting untuk memahami arti setiap bagian dari entry routing tersebut. Isi dari entry tabel routing router umumnya berisi: 1. Jaringan tujuan atau destination network, jaringan yang ingin dicapai. Kedua, subnet mask untuk menentukan bagian jaringan dari IP. Yang ketiga ada next hop, alamat IP dari router berikutnya untuk mencapai tujuan. Yang keempat ada interface, interface keluar dari router itu sendiri. Yang kelima ada metrik, nilai jarak atau harga untuk mencapai jaringan itu. Dan keenam ada kode sumber, misalnya ada C untuk connected, S untuk static, D untuk diperoleh dari EIGRP, dan O diperoleh dari OSPF. Selanjutnya di 8.5.6 yaitu Introduction to an IP4 Routing Table. Seperti yang ada di gambar, perintah show IP route digunakan untuk melihat tabel routing IPv4 di router Cisco. Dalam contoh ini, router R1, kode sumber rute. Kode ini muncul di awal setiap entry untuk menunjukkan asal rute, yaitu bagaimana rute tersebut didapatkan. Ada L untuk lokal, alamat IP antarmuka lokal router. Ada C untuk connected, jaringan yang langsung terhubung ke interface router. Ada S untuk static, rute yang dikonfigurasi secara manual oleh admin. Ada O untuk OSPF, rute yang dipelajari secara dinamis lewat protokol OSPF. Dan ada D, ada EIGRP, rute yang dipelajari lewat protokol EIGRP. Rute yang ditampilkan dalam tabel routing di gambar adalah tabel routing yang menunjukkan semua jaringan tujuan IPv4 yang dikenal oleh router R1. Rute yang terhubung langsung atau directly connected routes, yaitu otomatis dibuka ketika antar muka dikonfigurasi IP dan diaktifkan. Tambahkan dua entry yaitu C dan L yang menunjukkan jaringan yang terhubung. L menunjukkan alamat IP lokal. Contoh jaringannya yaitu 192.168.10.0/24. Yang kedua adalah 209.165.200.224/30. Untuk rute dinamis via OSPF, yaitu router R1 belajar tentang jaringan 10.1.1.0/24 dari R2 menggunakan protokol OSPF. Ditandai juga dengan kode 0 O di tabel routing. Yang ketiga ada rute default atau default rute yang memiliki jaringan 0.0.0.0/0. Ini digunakan untuk mengirim paket ke jaringan yang tidak cocok dengan entry lainnya. Jika dibuat secara statis, ditandai dengan kode S bintang. Selanjutnya di 8.6.1, apa yang dipelajari dari modul 8 ini? Yang pertama ada karakteristik network layer. Network layer atau lapisan 3 OSI memungkinkan perangkat bertukar data antar jaringan. Protokol utamanya adalah IPv4 dan IPv6 serta protokol routing seperti OSF dan protokol pesan seperti ICMP. Fungsi utamanya yaitu pengalamatan, enkapsulasi, routing, dan denkapsulasi. IP bersifat connectless, base effort, dan media independen atau bebas media fisik. Dengan ada IPv4 paket, yaitu header IPv4 berisi informasi penting seperti version, TTL, protokol, dan alamat IP sumber dan tujuan. Untuk IPv6 paket, IPv6 mengatasi kekurangan IPv4 seperti keterbatasan alamat dan kebutuhan NAT. Headernya mencakup version, traffic class, flow label, payload length, dan alamat sumber dan tujuan IPv6. Mempelajari juga tentang cara host merutekan data. Host dapat mengirim ke dirinya sendiri, host lokal atau host remote.
Di IPv4, host memakai subnet mask untuk menentukan lokasi tujuan. Di IPv6, router mengiklankan prefixnya ke jaringan ke host. Dan yang ketiga, default gateway adalah perangkat yang menghubungkan ke jaringan lain. Dan mempelajari juga tentang tabel routing host. Host memiliki default route yang dikonfigurasi secara manual atau otomatis. DHCP atau router advertisement. Untuk perintah yang tadi seperti netsat strip R digunakan untuk melihat tabel routing di Windows. Mempelajari juga tentang routing pada router. Router membaca alamat IP tujuan dan mencocokkannya dengan entry di tabel routing. Ada jenis entry di tabel routing router. Ada directly connected, remote network, dan default route. Terus ada jenis rute dan kodenya. L untuk alamat IP lokal pada interface router, C untuk jaringan yang terhubung langsung, S static route atau manual, O untuk OSPF, dan D untuk EIGRP. Mungkin segitu saja dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.